Bismillahirrahmanirrahim. Salam komunikasi. Selamat datang di program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya Hadi Suprapto Arifin, pengampu mata kuliah Public Speaking. Saudara, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Public Speaking. Pada sesi yang lalu, kita sudah tuntas membahas modul 2 tentang optimalisasi persiapan. Sekarang, kita lanjutkan dengan membahas modul 3 tentang aktualisasi presentasi. Tentu, Anda sudah paham tentang pentingnya persiapan dalam public speaking. Nah, jika Anda sudah melakukan persiapan paripurna, maka langkah selanjutnya Anda mesti hadir dan berdiri di panggung untuk berbicara di depan audiens. Inilah yang disebut aktualisasi presentasi. Apa yang mesti dilakukan dalam aktualisasi presentasi? Rebutlah perhatian audiens. Bagaimana caranya? Tentu banyak cara yang bisa kita lakukan dalam merebut perhatian audiens. Yang pertama, upayakan datang tepat waktu agar tidak membuat audiens kecewa menunggu. Berbusanalah yang sesuai dengan acara. Acara yang formal, semi-formal, atau santai, atau kenakan busana sesuai yang tercantum dalam undangan. Kesesuaian busana ini menjadi penting sebagai langkah awal untuk melahirkan simpati audiens. Juga tentu saja merebut perhatian audiens. Selanjutnya, melangkah dan tampillah dengan penuh senyum, tatapan hangat, ceria, simpatik, tenang, dan percaya diri serta sikap yang wajar. Pinggirkan sikap bahwa Anda adalah sosok yang hebat, sosok yang melebihi audiens, atau sebaliknya, sosok yang lebih rendah dari audiens. Saudara, ekspresi diri yang ramah, hangat, jauh dari keangkuhan akan melahirkan sikap simpati audiens kepada Anda. Dan ini merupakan modal awal yang bagus saat Anda akan berbicara kepada mereka. Hal lainnya untuk merebut perhatian, sampaikan di awal untuk apa Anda berbicara dan manfaat apa yang akan audiens peroleh dari pembicaraan Anda. Kondisi ini akan membuat audiens menjadi tahu manfaat yang akan mereka peroleh. Gunakan juga teknik jembatani apa yang baru berlalu dengan apa yang akan terjadi. Ini merupakan upaya kita mengapresiasi pembicara sebelumnya dan sekaligus mengantar pentingnya apa yang akan Anda sampaikan. Presentasi di era kekinian cenderung memanfaatkan alat bantu audio visual. Hasil riset pun menunjukkan bahwa alat bantu audio visual membuat presentasi jauh lebih efektif. Selain menarik, juga membuat audiens dapat mencatat poin-poin penting secara sistematis. Oleh karena itu, kuasai dan upayakan untuk memanfaatkan audiovisual secara optimal dalam presentasi Anda. Hal lain yang juga penting dilakukan dalam merebut perhatian audiens, tampillah secara antusias, sikap yang semangat, ekspresif, bahkan atraktif
Hal seperti ini akan menghilangkan rasa jemu audiens saat menyimak presentasi Anda. Hadirkan energi positif sepanjang Anda bicara di depan audiens. Maka energi positif audiens pun akan mengalir kepada Anda dan jumlahnya tentu berlipat-lipat. Saudara, kemampuan mengemas cerita saat berbicara di depan audiens pun akan sangat menjadi daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, beberapa bagian dari materi Anda kemaslah dalam wujud cerita. Nah, jika mungkin, gunakan juga kekuatan humor. Karena humor akan mampu memberikan daya tarik yang luar biasa. Tentu ini tidak mudah untuk dilakukan. Sekali lagi, tidak mudah untuk dilakukan. Namun, jika Anda mengalami kesulitan, maka menampilkan sikap humoris itu juga menjadi yang terbaik agar Anda bisa tampil lebih cair dan tidak kaku. Banyak hal lainnya yang dapat dilakukan dalam upaya merebut perhatian audiens. Saya yakin Anda akan menemukan saat membaca, menggali, dan mempelajari berbagai buku public speaking. Selanjutnya, mari kita bahas tentang bagaimana Anda mesti menghindari hal-hal yang tidak diperlukan dan bagaimana Anda optimalkan gagasan pendukung saat presentasi. Saudara, ada banyak hal yang perlu Anda hindari saat berbicara di depan audiens. Yuk, kita mulai dengan 3 hal penting yang perlu dihindari saat presentasi. Pertama, hindari minta maaf kepada audiens saat Anda mengawali presentasi. Kerap kali kita dengar seseorang pembicara membuka presentasinya dengan minta maaf kepada audiens. Misal, minta maaf karena bukan ahli, atau minta maaf karena berbagai alasan lainnya yang hanya sekedar basa-basi untuk menunjukkan sikap kerendahan hati. Itu maksudnya. Saya ingin tegaskan bahwa hal seperti ini perlu dihindari. Anda boleh minta maaf. Sekali lagi, Anda boleh minta maaf jika memang melakukan kesalahan. Misal, Anda datang sedikit terlambat karena hambatan yang tak terduga. Wajib hukumnya minta maaf. Tapi kalau hanya sekedar basa-basi, tidak usah. Kedua, hindari juga memberikan hormat secara fisik dan berlebihan kepada audiens yang dianggap penting. Penghormatan kepada audiens dapat dilakukan sesaat Anda berdiri di panggung dengan sikap dan sapaan, baik secara verbal maupun nonverbal. Sapaan kepada orang-orang penting dan audiens lainnya secara ramah, tatapan mata yang hangat, ekspresi wajah yang penuh senyum, sesungguhnya merupakan penghormatan kepada audiens. Nah, yang ketiga juga penting. Jangan pernah mengatakan betapa sulitnya menyusun materi untuk presentasi, sehingga membuat Anda tidak tidur 2 hari 2 malam. Jika benar pun audiens bukan tempat yang pas untuk Anda berkeluh kesah. Mengapa? Karena audiens telah mengundang Anda sebagai seorang profesional. Jadi, bersikaplah profesional. Saudara,
Sekali lagi, hindari basa-basi yang berlebihan dan tidak profesional. Sebagai public speaker, Anda pun perlu memperhatikan hal yang terkait sikap laku diri. Kenali kebiasaan Anda, terutama pada kebiasaan yang kurang baik. Apa? Banyak hal yang sering kita lihat ketika seseorang tampil di depan audiens dan berbicara di hadapan mereka. Kemudian mereka latah, apa namanya, dan sebagainya. Itu yang kita sebut dengan filler words. Hindari itu. Karena itu akan memberi ketidaksukaan kepada audiens. Hindari kebiasaan misalnya memasukkan tangan ke saku celana, ke jaket, ke jas. Hindari berkacak pinggang seperti ini. Hindari bersedekap seperti ini, bersilang dada, atau posisi kaki yang terlalu terbuka. Bicara tanpa tempo. Sekali lagi, bicara tanpa tempo, bicara tanpa intonasi, ini menjadi hal-hal yang perlu dihindari pada saat Anda berbicara di depan audiens. Karena hal seperti ini akan mengganggu suasana dan menunjukkan juga sikap public speaker yang tidak profesional. Saudara, kekuatan aktualisasi presentasi akan tampak saat Anda mampu menyertakan berbagai ide pendukung dalam presentasi. Data statistik, fakta dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Gunakan analogi, testimoni, dan jika perlu, demonstrasikan. Sungguh hal yang seperti ini akan menjadi kekuatan pesan-pesan Anda. Nah, terakhir, kita akan bahas bagaimana membuka dan menutup presentasi. Sebagai daya tarik pada saat Anda berbicara di depan audiens, membuka dan menutup presentasi memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu ada banyak cara yang dapat dilakukan. Sebagai public speaker, Anda mesti cermat dalam suasana apa Anda berbicara. Sebaiknya, Anda membuka dan menutup presentasi sesuai suasana, kondisi audiens, dan tentu topik yang disampaikan. Sekali lagi, banyak cara untuk membuka dan menutup presentasi. Beberapa di antaranya, Anda dapat mengawali bicara dengan memberikan pujian yang tulus kepada audiens, menyanyikan sebaik lagu, membacakan puisi, atau pantun, mengajukan pertanyaan retorikal. Tentu masih banyak cara-cara lainnya. Intinya, bukalah presentasi dengan memaparkan hal-hal yang relevan dan kreatif. Cara seperti ini akan dapat memberikan daya tarik audiens dan jika berhasil, berarti Anda sudah 50% peroleh kesuksesan. Selebihnya Anda tinggal mengembangkan. Demikian juga pada saat Anda menutup presentasi. Anda dapat melakukan dengan memaparkan hal-hal yang relevan dan kreatif. Anda dapat menutup dengan membacakan pantun, puisi, atau menyanyikan sebuah tembang, atau meneriakkan sebuah slogan, yel-yel, atau juga Anda dapat menutup dengan humor,
Jika mungkin, menutup dengan himbauan motivasi dan atau ajakan kepada audiens untuk bertindak. Misal, saudara-saudara, kapan lagi? Kita tidak perlu menunggu waktu yang lama. Hari ini adalah saatnya untuk kita bergerak. Mari kita mulai. Anda bisa lakukan seperti itu atau banyak cara-cara lainnya. Saudara, intinya, buatlah audiens terkesan dari penutupan dan paparan presentasi Anda. Saudara, tuntas sudah bahasan kita tentang aktualisasi presentasi. Jangan lupa, suksesnya aktualisasi ini ditentukan dari bagaimana cara Anda merebut perhatian audiens. Kemampuan Anda menghindari hal-hal yang tidak perlu. Kemampuan Anda menyertakan ide pendukung saat presentasi. Dan tentu saja bagaimana cara Anda membuka dan menutup presentasi. Insya Allah, modul 3 ini akan kita bahas dan kita diskusikan secara detail dalam tutorial perkuliahan secara hybrid. Siapkan diri Anda, catat hal-hal yang kurang dipahami atau yang butuh klarifikasi dan diskusi. Tetap semangat, tetap belajar, dan belajar. Demikian paparan topik aktualisasi presentasi. Untuk pembahasan selanjutnya, tentu kita akan bertemu di perkuliahan secara hybrid. Dalami materi ini dan juga simak buku-buku rujukan dan bahan bacaan yang relevan. Sampai jumpa lagi di program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran dalam topik selanjutnya. Terima kasih.